warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Haji Ahmad Musyari dan segenap pimpinan Majelis Ulama Provinsi Riau. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ustaz Dr. Yohanan MSy dari Badan Amal Zakat Nasional Provinsi Riau, yang kami hormati Ibu Haja Mahfuzah, dan yang sama-sama kita hormati Insinyur Haji Hermansyah, unsur Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, dan seluruh para panitia MUI dan seluruh peserta utusan kabupaten kota seprovinsi Riau yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini masih bisa kita menimba ilmu dengan para guru dan buya-buya kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat-umat yang menantikan baliknya kita dari acara kegiatan ini. Lalu kita ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulai acara kita. Mari acara ini sama-sama kita bacakan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dalam acara ini Allah berikan al-khair al-mutazayyin untuk kita semua. Al-Fatihah. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Samsul Hidayat dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepada Ustaz Samsul Hidayat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Samsul Hidayat dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin, mohon berdiri.
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang akan dipandu oleh Ustaz Taufik dari Kabupaten Kampar. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul dalam acara penutupan program Kadar Ulama berbasis desa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami peroleh ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami petunjuk dan kekuatan ya Allah. Berilah kami kesabaran dan keikhlasan agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah diajarkan pada program ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah usaha dan upaya kami ini bernilai ibadah dalam pengabdian kepada agama, bangsa dan negara ini. Ya Allah, ampunilah kami, maafkan kesalahan kami, sehatkanlah kami dan mudahkan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya acara kesan-kesan dari salah seorang peserta yang mengikuti pendidikan Kadar Ulama berbasis desa di Provinsi Riau. Pergi Bekalis naik sampan, sampai Bekalis membeli tas. Kepada Ustadz Iskandar kalau udah jumpa dengan Tuan Panten kalah awak dulu ini. Ulang lagi. Pergi Bekalis naik sampan, sampai Bekalis membeli tas. Selanjutnya acara kesan dan kesan kepada Ustadz Iskandar kami jemput naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam mengasah kapak, nak menebang sebisang kepuk. Saya dengar menjawab salam yang banyak cuma bapak-bapak, kemana ngentamnya pergi para ibu.
sudah ditebang si gesang kepok, dah digawing pula dalam kuali. Kalau menjawab salam sekali ni tak ada ibu-ibu, alamat bapak kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak kuat jawab sebelah. Zain juga. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu diberi kemudahan, kelancaran, sekaligus keberkahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua MUI Provinsi Riau atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Basnas Provinsi Riau atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati dan lagi saya muliakan orang tua kami, Bapak Prof, Bapak Doktor, Bapak Kiai Haji, Buya, para narasumber dan pemateri yang alhamdulillah sebagian besar hadir pada hari dan kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati para panitia pelaksana kegiatan pendidikan kader ulama berbasis desa, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat, teman-teman dan kawan-kawan seperjuangan peserta pendidikan kader ulama berbasis desa. Yang kecil si rame-rame, yang besar pula si jale-jale. Yang kecil nampaknya tak dapat nak saya sebutkan nama, yang besar pula tak dapat nak saya sebutkan gelar. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang di samping kiri maupun yang di samping kanan, baik yang di depan, yang di belakang maupun yang di depan, baik yang tengah duduk, yang tengah berdiri maupun yang tengah berjalan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Macam tak dapat nak bercakap. Kalau dah kesan dan pesan ni kadang memang dah luar biasa. Dari Jakarta ke Kota Kampar, lanjut perjalanan ke Pelalawan. Izinkan Ustaz, nama saya Iskandar, perwakilan dari kawan-kawan. Cuma pertanyaan saya Ustaz, kawan-kawan saya ni ndak diwakili? Ndak? Kalian jawab ndak? Amprah diwakili juga. Pergi ke pasar membeli belacan dibeli oleh Pak Duda. Izinkan saya Ustaz nak menyampaikan pesan dan kesan dalam acara pendidikan kader ulama berbasis desa. Pertama ingin saya ucapkan kepada penyelenggara, wabil khusus panitia, ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Kegiatan ini diselenggarakan, mudah-mudahan kita menjalankan salah satu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis idza mata banu Adam, atau di lain riwayat dikatakan idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalasin sadaqatin jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Mudah-mudahan MUI dan bekerja sama dengan Basnas ini menjadi amal jariah, wabil khusus yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara, dan mudah-mudahan
bapak-bapak para narasumber, bapak para pemateri, ini pula menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka yang telah mengajarkan kami. Dan kami anak-anak bapak-bapak mudah-mudahan kelak juga menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan menjadi kader ulama yang bisa menjalankan apa-apa yang telah kami dapatkan dari pendidikan ini dan akan kami terapkan di tempat dan daerah kami masing-masing. Mudah-mudahan ini semua bisa terlaksanakan dan bisa kita terapkan sebagai anak yang soleh dan soleha. Ini sebetulnya tadi karena saya diminta untuk memberi pesan dan kesan. Saya tengok di jadwalnya Bapak Ibu Panitia ada ketua MUI, jadi saya terbuat pantun untuk beliau. Boleh saya bacakan Pak? Ini bagi Bapak yang mewakili, bukan Bapak yang ini. Boleh Pak? Alhamdulillah. Ke pasar membeli beras dan roti, dibawa balik oleh Pak Sahrizal. Ada Pak Sahrizal? Ada, alhamdulillah. Saya ulang balik. Ke pasar membeli beras dan roti, dibawa balik oleh Pak Sahrizal. Kita doakan Prof. Dr. Haji Ilyas Usti membawa MUI jadi juara 1 nasional. Amin ya rabbal. Untuk selanjutnya saya terbuat juga Ustaz, ada pantun untuk ketua Basnas, tapi tak tahu pula hari ini diwakili. Kalau namanya ini tersebut bukan nama yang mewakili, jangan marah Ustaz Tak apa Ustaz? Baik, alhamdulillah. Saya takut pula kan kalau marah saya kena jual. Dari Meranti menuju ke Pekan, pakai Innova duduk di depan. Kita doakan Dr. Haji Mas Riyadi Hasan membawa Basnas makin jaya di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kan kalau income bertambah banyak, tahun depan acara bertambah meriah dan ghanimah juga mudah-mudahan makin besar. Ini harapan Ustaz. Tapi kalau terwujud alhamdulillah. Untuk selanjutnya ada juga orderan sedikit untuk panitia. Ini wabil khusus ibu-ibu dan bapak panitia. Rupat Utara Pulau Wisata setiap minggu banyak berkunjung ke sana. Kepada ibu bapak panitia, kami mohon maaf karena selalu terlambat dalam masuk acara. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat mengangkat sembah. Kepada ibu panitia, mohon maaf harap diberi dari semua silap dan salah. Siap Bu memaafkan kami Bu? Kalau tak siap tahun depan undang kami lagi Bu, dan kami menembus kesalahan itu. Oh iya bapak pula tadi lupa. Inilah karena tadi pantun tu ibu-ibu tak ada menjawab salam. Untuk selanjutnya sedikit ada kesan nih Ustaz dari kami. Nanti insyaAllah terakhir saya nitip pesan, tapi bukan pesan terakhir ya, insyaAllah. Ada kesan Ustaz, alhamdulillah. Sekali melihat lebih baik daripada 1000 kali mendengar. Saya pribadi alhamdulillah baru pertama kali bersilaturahmi ke MUI Provinsi Riau dan Basnas Provinsi Riau. Selama ini saya cuma sekedar mendengar. Kata orang Melayu cakap cuma sekedar mendengar Ustaz. Alhamdulillah hari ini saya menyaksikan dengan mata kepala. Jadi ketika membawa informasi ke masyarakat kami, itu lebih valid dan lebih sah. Kalau bahasa hadisnya lebih mutawatir, karena saya langsung sampai ke sini. Adapun kesan saya dan kesan kami mungkin wabil khusus ketika mengikuti pendidikan ini, begitu banyak yang kami dapatkan. Bertambahnya teman, bertambahnya kawan, bertambahnya kelaku pula, bertambah pula tingkah laku. Dan wabil khusus ini Ustaz Yanan dan Pak Doktor, siapa tadi nama pemateri kita? Dari mana? Hartono. Pak Dr. Hartono, mak orang paling terkaya di Indonesia pun saya lupa namanya.
Karena kami ini macam tak ada jiwa pembisnisnya Pak Doktor. Kami ini terbagi dua firqah nampak saya. Kalau sudah makan tu Pak Doktor, so Pak Doktor di depan juga lah. Mata saya macam mana nak belah ya? Sana nak pandang, sini nak pandang juga. Kami ini ada dua firqah nampak saya. Yang satu ketika makan ada firqah indoor, dan yang satunya ada firqah outdoor. Jadi orang outdoor ni ternyata orang ashabul hisab. Kalau Ustaz Yohanan semalam nyakap suruh kami berhenti mogok, betul Ustaz? Lebih baik berhenti mogok. Kami alhamdulillah melaksanakan Ustaz. Karena kalau kami lagi berlari, kami lagi berjalan tak mogok, tapi dah berhenti kami baru mogok. Itu lebih sedap Ustaz. Pak Doktor, mohon maaf, kami juga orang sebetulnya pembenci rokok Pak Doktor. Orang yang tak merokok itu adalah orang yang sangat mencintai rokok. Bukti kami perokok ini adalah pembenci rokok. Ternyata setiap hari kami bakar Ustaz rokok itu. Tapi sanggup kami cuma satu persatu aja Ustaz. Nak kami bakar pabriknya takut karena nak dilawan orang yang terkaya. Jadi kalau kesalahan kami mohon maaf Pak Doktor. Mudah-mudahan kami nanti dapat berhenti juga mogok Pak Doktor. Mohon doanya. Kami sadar dan tahu juga kalau mogok itu banyak yang menyebabkan kanker. Yang jelas yang pertama kantong kiri bahaya. Untuk selanjutnya anak santri membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca dan diamalkan. Kalau pendidikan ulama berbasis desa tahun depan, jangan lupa wajah saya dan kawan-kawan. Itu pesan saya Ustaz dan kawan-kawan juga nampaknya tadi kalau sebetulnya tak boleh bergalau, tapi dah ada desus-desusnya. Mudah-mudahan kerjasama Basnas dan MUI akan berkelanjutan. Kalau seandainya nanti ada lagi kegiatan lanjutan, moga saya dan kawan-kawan jangan dilupakan Ustaz. Ingat selalu dan dimasukkan dalam data sebagai peserta selanjutnya. Harapan Ustaz, kalau salah jangan dimarah Ustaz. Ini rahsia kita je Ustaz. Kalau rasa kurang puas nanti kita ketemu kat simpang, InsyaAllah kawan-kawan akan belanjakan bakso. Bapak Ibu yang berbahagia, Ustaz-Ustaz yang mulia, untuk selanjutnya pesan kami tidak banyak. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi keluh kesah kami dari desa, mudah-mudahan bisa dibawa ke tingkat selanjutnya. Kalau seandainya itu tidak bisa diselesaikan di provinsi, mudah-mudahan di tingkat nasional dapat solusinya. Untuk selanjutnya nak makan berlaukkan ikan selidah masak segerat. Pendidikan kader ulama berbasis desa telah kita laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh gagah Datuk Hang Tuah, Datuk Hang Jebat mati dibunuh. Saya Ustaz nama peribadi mohon maaf dari silap dan salah dengan menyusun jari 10. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam cawan. Kalau ada pula kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan kepada wartawan. Mudah juga nak jadi viral. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada pula sumur di ladang, jangan sampai pula tak mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan tahun depan kami diundang lagi. Pekanbaru Kota Bermarwah, program dijalankan. Ulangi, tak sebentar. Saya sengaja ambil ini yang terakhir. Pekanbaru Kota Bermarwah, program dijalankan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup di air tawar, makin cepat makin bagus. Nampak peserta sudah lapar. Kata Ustadz Mas Ari, dari awal sampai akhir memang luar biasa Ustadz Iskandar ini, pantun semua isi. Jadi boleh lah kalau kita gelar Iskandar Pantun. Iya. Sampai Bang Haji Armansa bilang ini cocok kalau nanti masuk di LAM. Sebenarnya jangan ke LAM, ke LAP aja, Lembaga Adat Pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dina tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Musti MA atau yang mewakili. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya yang berada di atas panggung ini, pengurus MUI Provinsi Riau, ada Ustadz Haji Kandidat Dr. Ahmad Mas Ari. Udah semester berapa Ustaz? Ya pokoknya kita doakan semoga cepat jadi doktornya. Amin. Kemudian juga ada Bang Haji Armansa. Sekarang semester berapa Bang? Mau selesai. Pokoknya kita doakan jadi dokter semua nih kan. Kemudian ibunda kita yang tadi sudah mendapatkan pantun luar biasa dari Ustadz Iskandar. Selanjutnya juga hadir panitia. Ini ada Bang Dr. Zailani. Pokoknya kalau mau minta jadwal ngajar di Pasca, jumpailah beliau. Ya, kalau tak jumpa dengan beliau tak dapat jadwal. Dari mana Ustaz tahu? Saya sudah jumpa dengan beliau, maka dapat jadwal. Kemudian narasumber kita Bang Dr. Haji Hartono, sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Beliau juga aktif setiap mengisi pemateri, baik itu di Kopertais, selalu jumpa. Kami ini anggota Kopertais. Beliau ini dulu sekor kami ini komandan kami dulu, Ustaz Mas Ali ini. Maka kalau berjumpa dengan beliau tidak salaman saya kualat, karena luar biasa bantuan beliau ini pada dosen-dosen yang ada di Kopertais. Selanjutnya seluruh panitia, kemudian para asatidz wal ustazat, kader ulama yang hari ini adalah hari terakhir pelatihan kita ulama berbasis desa. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh, ketinggalan ini ada peserta, tapi ini pimpinan Basnas juga. Ini Bang Doktor dari Inhil, Wakasatu Wasnas Kabupaten Inhil. Ya, ada nampaknya. Kalau tadi pakai kopiah merah, pas nyanyi Indonesia Raya. Tapi setelah selesai dilepas kopiah merahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua Ustadz Mas Riyadi Hasan, karena beliau sedang ada agenda di Sumatera Barat. Maka pagi-pagi beliau WA ke saya, Pak Doktor bisa menghadiri penutupan MUI. Maka saya jawab, insya Allah Ketua. Jadi kami di Basnas ini ada 5 orang pimpinan, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota. 5 pimpinan ini, 1 ketua dan 4 wakil ketua. Nah, jadi kayak komisi pemberantasan korupsi KPK lah. Nah, itu. Jadi ada pimpinan, di dalamnya ada ketua dan wakil ketua.
ketika ketua berhalangan biasanya selalu wakasatu yang akan mengganti. Padahal tidak sebenarnya, tergantung kondisi saja. Maka hari ini saya mewakili dari Pak Ketua, kalaupun para ustadz ini mau mendengarkan wakil, tapi kalau tak mau pulanglah saya. Kira-kira Ustaz Iskandar gimana? Mau lanjut tidak? Lanjut. Sebabnya pikir nanti tahun depan kalau tak lanjut, tak dimasukkan lagi dalam pertahanan. Kemudian yang kedua, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada MUI Provinsi Riau yang ingin bekerja sama dengan Basnas Provinsi Riau dalam satu agenda yang sangat besar ini, yakni pendidikan kader ulama berbasis desa. Kalaulah Basnas yang menyelenggarakan acara ini, saya yakin nanti kami mengundangnya pakai jalur apa. Tapi ketika kita berkolaborasi, berkoordinasi, bekerja sama, maka kami terasa bahwa acara ini sangat amat luar biasa. Bahkan Basnas Pusat memberikan satu penilaian tertinggi untuk Basnas Provinsi. Sudah bisa. Dulu kita kerjasama pendampingan Syekh Palestina, ya Bang Arman saya, Ustaz Mas Ari. Jadi kami selalu mendampingi zuhur, asar, malam, berganti-gantian lah kami mendampingi Syekh Palestina ini. Nah, ini kerjasama dari pusat memang langsung turun ke provinsi. Kalau ini kan memang murni ide dari Pak Ketum kita, Ketua MUI, Pak Prof. Bagaimana kalau Basnas menyiapkan dana, lalu penyelenggaranya adalah MUI. Maka ustadz-ustadz sekalian, sebagaimana Ustadz Iskandar sampaikan tadi, yang paling penting Ustadz, setelah ini, setelah acara ini, apa action dari peserta ini semua? Kalaulah boleh kami mengutip hadis Nabi, di mana Rasul mengatakan begini, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser atau belumlah bergeser dua tumit kita ini di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. Hal pertama yang ditanya itu an umri, tentang umur. Yang kedua an ilmi, tentang ilmu. Ilmu ini apa pertanyaannya? Fima fa'ala, kemana ilmu itu diamalkan? Maka harapan terbesar kami dari Basnas Provinsi Riau, kalau ditengok materinya memang luar biasa. Materi yang disampaikan luar biasa, itu materinya pun amat sangat luar biasa. Bahkan hari ini terakhir, ini disampaikan oleh Bang Dr. Hartono, ini tentang kewirausahaan. Jangan sampai Ustadz tuh, mungkin harapan dari Bang Hartono menjadi tangan di bawah. Tapi Bang Doktor ini mengingatkan kita, Ustadz ini al-yadul ulia khairun min yadis surah. Jadi bukan hanya selalu menerima amplop, tapi bagaimana Ustadz yang memberikan, isinya diambil loh. Amplop yang dikasihnya, isi diambil. Hal ini bisa terwujud kalau memang kita para ustadz ini punya fondasi ekonomi yang kuat. Tapi kalau kita ekonomi lemah, ini kasihan sekali ketika Covid kemarin, kita kasihan. Ada ustadz ternyata yang penghidupannya dari ceramah ke ceramah, dari subuh menuju zuhur, dari zuhur menuju asar, dari asar menuju maghrib, dari maghrib sampai isya. Jadi ustadz ini isi jadwal ceramah sampai 4-5 kali sehari. Kalau minum obat hanya 3 kali. Ustadz ini lebih dari minum obat.
Ketika COVID, Pak Dokter, mati total ekonomi. Datang mereka ke Basnas, kasihan gitu. Mereka melapor, saya tidak ada kerjaan lain, Ustaz, hanya ceramah saja. Ngajar? Tidak. Punya usaha yang lain? Tidak. Jadi kita sampaikan, Ustaz, ini insya Allah kita bantu. Tapi memang ke depan, Ustaz, kita jangan mengandalkan ceramah saja. Kalau memang kita sudah sarjana S1 mengajar, kalau sudah S2 bisa mengajar di perguruan tinggi. Jadi jangan ceramah saja. Bila perlu ketika kita ceramah memang kita melihat kondisi masyarakat ternyata tak layak kalau saya ini menerima amplop. Maka Pak Dokter saya selalu sampaikan ke kawan-kawan di MDI, beberapa masjid, musola, saya tak tahu lah kalau di Palas, tapi karena saya tinggal di wilayah Kulim, itu jalan batu bata itu, jalan badak itu masih banyak musola yang masih berlantaikan tanah. Kadang-kadang kita mau sholat Jumat di situ, kalau dulu dibakar, anjing pun bisa masuk masjid. Tak terawat. Sedih kita kalau kita dikasih amplop, rasanya gimana kita mau menerima? Jamaah pun sedang dihitung, tak penuh lah satu saf. Apalagi kalau memang tak ada sekali sumber ekonominya di sana. Maka saya selalu sampaikan gimana kalau MDI seperti ini disupport lah. Bagi masjid musola yang jauh-jauh itu ustadznya datang tapi MDI yang membayarkannya, kan keren. Atau MUI yang membayarkannya, kan? Kata MUI jadi kami membayarkan, tapi dananya dari Basnas ya kan? Tidak apa-apa. Justru harapan kita seperti itu. Jadi ada dai yang kita kirim ke sana, lalu dana zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan di Basnas bisa disumbangkan ke sana. Sehingga ustaz ini tak lagi mikir apa-apa. Yang sampai bercontoh kemarin kan, jengkolnya Honda nih. Padahal Honda itu belum dihidupkan starternya kan. Kenapa? Karena amplopnya belum dikasih oleh pengurus. Ada ustaz macam-macam Dokter. Pura-pura belum hidup Honda. Pokoknya pengurus sebelumnya ngasih amplop. Astagfirullah. Yang di sini tidak ada bedanya. Ini satu harapan kita. Jadi setelah dari sini, satu harapan kami bagaimana ilmu yang didapatkan ini diamalkan. Nah, salah satu bentuk pengamalan itu, para ustadz, ada yang ingin saya titip dari Basnas. Ketika ustadz mengisi kajian di satu majelis, maka sampaikanlah materi tentang zakat. Sebab ustadz-ustadz inilah yang akan menjadi corong sebagai pendakwah. Ustadz-ustadz inilah yang dipercaya oleh masyarakat desa, di mana tempat ustadz tinggal. Bukan mengesampingkan yang lain, silakanlah. Bila perlu Ustaz Iskandar ini kami minta nanti buatkan pantun-pantun yang menarik tentang zakat. Itu Ustaz. Ya, saya tak pula terlalu pandai Ustaz berpantun, tapi kadang-kadang ada juga kami buat di kantor itu. Karena dulu pernah pimpinan Bahasa RI ketika membuka satu acara, saya lupa waktu itu masih kepala dinas beliau. Dia berpantun seperti Ustaz Iskandar, banyak sekali pantunnya. Kata pimpinan itu, Pak Dokter, catat pantunnya itu, tulis, lalu tempelkan di kantor Basnas. Nanti kita akan tulis nama situ, by Ustadz Iskandar, misalnya gitu kan. Itu luar biasa Ustaz, ya kan? Dapat royalti 2,5%. Ya karena itu kan ciri khas kita orang Melayu, mengajak orang dengan berpantun. Mengajak orang berzakat dengan pakai pantun, itu salah satu bentuk dakwah juga Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz mengisi di setiap kajian itu ada materi tentang zakat. Jadi kami pimpinan hanya 5 orang. Kalau kami mau berdakwah di
6 juta masyarakat Riau ini, anggaplah misalnya 4 juta saja, ya kan? Manalah sangguplah badan kami ini. Tapi ada berapa ratus orang ini? 100 orang ini sudah mewakili 100 desa tadi. 100 desa, ini hal yang luar biasa. Ini Ustadz, jujur saja nih, walaupun di belakang itu ada juga Wakasatu, kami sama-sama Wakasatu ini. Kalau Ustadz di desa itu bisa mengajak orang desa itu berzakat ke Basnas Provinsi Riau, karena saya provinsi ini, beliau itu kabupaten, berzakat ke Basnas Provinsi Riau, nanti Ustadz kami kasih bonus 2,5 sampai 5% dari pengumpulan itu. Karena itu kan ada hak amil itu, maka hak 2,5 sampai 5% yang diberikan kepada Ustadz. Misalnya ada Ustadz dari Kampar, apalagi Kampar Kiri. Kampar Kiri itu kaya-kaya orang. Saya pernah datang ke sana, nengok masjidnya. Zakat mal itu di bulan puasa yang ada di masjid itu tak pernah kurang dari 100 juta. Bahkan ada yang sampai 0,5 miliar. Nah, kalau uang itu Ustadz bisa yakinkan orang kaya itu ditransfernya ke rekening Basnas, lalu nanti Ustadz kirim bukti transfer, Ustadz foto dia dengan Ustadz, nanti minimal 2,5%, maksimal nanti 5% dari pengumpulan itu akan kami kirim hak amil Ustadz, karena sudah mengajak orang berzakat ke Basnas Provinsi Riau. Setuju? Setuju. Gimana Ustadz sekarang? Hah? Nah, sekarang juga ke Rupat Utara Ustaz. Di Rupat Utara artinya semua desa, siapapun Ustadz yang hadir ini, tapi dengan jelas dia sudah tertransfer ke rekening kita. Kalau mau datang ke kantor boleh, dibawa ke kantor Basnas juga boleh. Nanti 5%-nya akan kita berikan kepada Ustadz sebagai hak amilnya. Jadi ada kan dampak berkelanjutan dari kegiatan ini. Tapi kalau baru cerita, Ustadz rencananya, kalau rencana, ya kan, memang betul-betul sudah terbukti. Jadi ini satu harapan kami, sehingga nanti Ustadz, apa yang Ustadz harapkan tadi mewakili kawan-kawan, ke depan nanti kita akan ada lagi kegiatan kader ulama. Ya, bisa saja kalau sekarang ini 100, Pak Ustadz Mas Haria sama Bang Harmansyah, Pak Doktor, bisa saja nanti 200. Enggak lagi di Epo Hotel nih, di mana Pak Doktor? Hah? Ke seberang lah kan? Ngeran seberangnya. Tidak menutup kemungkinan. Jangankan 200, 300 pun bisa. Maka nanti Pak Dr. Hartono lah menyiapkan lagi slide yang terbaru. Kalau orang ini lagi diundang. Tapi kalau yang lain mungkin slide yang lama lah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita berharap nanti akan banyak kader-kader ulama dari desa yang mendakwahkan Islam ini dari berbagai macam aspek. Termasuklah di dalamnya tadi ada ekonomi, dan di dalamnya juga ada kajian tentang zakat. Tapi itu tadi Ustaz, yang sampai disuruh ngitung zakat nggak paham, bahayo kiro-kiro, nggak bisa kiro-kiro dong, ya kan? Memang Ustaz mesti bisa juga menghitung kalkulator zakat. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, kemudian peserta yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang ingin kami sampaikan bahwa permohonan maaf kepada MUI, seyogyanya acara ini mungkin 4 bulan yang lalu sudah bisa terlaksana, tapi karena kesibukan kami di Basnas dan juga kami ini ada regulasi-regulasi yang mesti kami lalui, maka Ustadz juga mesti paham. Bukan berarti kalau hari ini mengusulkan ke Basnas, hari ini pula mesti dicairkan. Tidak, ada hal-hal yang mesti kami lengkapi, yang mesti juga orang lain pahami. Kenapa? Kalau tidak paham dan itu tidak lengkap, nanti yang bermasalahnya adalah kami sendiri.
Maka alhamdulillah MUI Provinsi Riau ini luar biasa sabarnya. Bang Almi ini walaupun badannya gopu, ya kan, tapi lincahnya luar biasa. Gimana nih Pak Dokter? Nah, saya bilang hadaplah kepada ketua. Ketua ada datangi ke rumahnya. Jadi tak datang ke rumahnya nih. Jadi Bapak Ibu peserta beliau ini dan dengan tim itu ketika minta tantangan dengan ketua kami itu datang ke rumah. Memang didatangi ke rumah. Nah, begitulah artinya perjuangan dari panitia dan kami apresiasi. Kemudian sekali lagi mohon maaf jika pelaksanaan ini agak di akhir-akhir tahun. Sebenarnya bukan mendadak, tapi sudah lama ini kita agendakan. Awalnya ada 2 kegiatan, tapi tahun ini baru 1 agenda yang bisa kita realisasikan. Mudah-mudahan ke depan, apalagi kalau nanti terbukti dampak dari acara ini, pelatihan ini, maka ada dai-dai yang bisa merekomendasikan muzaki, orang yang berzakat ke Basnas Provinsi Riau. Insya Allah nanti akan kita tambah lagi pesertanya di tahun 2025. Ini saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, Bapak Dr. Yohanan MSy. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Acara selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, sekaligus penutupan yang diwakili oleh Ketua MUI Haji Ahmad Masyari. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, tapi beliau berhalangan hadir karena pada saat yang sama ada kegiatan ujian terbuka S3 di Pasca Sarjana Unsus Riau. Kemudian yang saya hormati PLT Sekum MUI Provinsi Riau. Sebenarnya acara ini akan ditutup oleh beliau sebagai PLT, Bapak Rizal DS, tapi beliau juga mewakili MUI untuk menghadiri acara di Polda Riau. Jadi beliau juga tidak bisa hadir karena sekum definitif kita yaitu Buya Yusman Yusuf itu lebih kurang 2 minggu yang lalu meninggal. Padahal beliau itu ikut dalam rangka membicarakan kegiatan kita ini, tetapi ternyata beliau tidak bisa ikut bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan memberikan kesejukan kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah Al-Fatihah. Dan yang saya hormati Buya Armansyah, salah satu unsur pimpinan, ada Buya Dr. Zailani dari Komisi Dakwah Pendidikan, dan juga Bapak Hartono, kemudian Ibu Mahfuzah. Yang saya hormati dari pimpinan Basnas, dalam hal ini diwakili oleh Buya Dr. Yohanan MSy. Kemudian yang saya hormati seluruh peserta, Ustaz dan Ustazah yang berasal dari desa-desa se-Provinsi Riau. Tadi saya mau berpantun, tapi pantun saya belum datang. Saya minta saya tolong kirim pantun. Belum juga datang sampai sekarang. Mudah-mudahan datang nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan rohani
sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya, dan kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara penutupan pendidikan kader ulama Provinsi Riau dan Basnas Provinsi Riau. Selanjutnya sholawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga syafaat kita peroleh di akhirat kelak, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berdiri di dua posisi ini. Yang pertama sebagai ketua panitia, yang kedua sebagai unsur pimpinan dari MUI Provinsi Riau, mewakili ketum dan sekum, karena beliau berdua berhalangan hadir pada kesempatan ini untuk menutup secara resmi acara kita ini. Yang pertama kami laporkan bahwa peserta kita 100 orang, alhamdulillah sehat semua, kecuali ada satu orang tadi laporannya pagi tadi sakit demam. Mungkin belum masuk ya? Sudah masuk? Belum ya? Mudah-mudahan beliau cepat pulih kembali dan bisa kembali ke ibu pertiwinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga yang minta izin. Ada 3 orang. Yang pertama ada alasan mustahab, membawa orang tuanya untuk kontrol. Ini kan alasan kemanusiaan, tentu tidak bisa kami larang. Nanti terjadi apa-apa kan nanti panitia yang disesalkan. Jadi kami berikan izin. Yang kedua ada juga alasan penting, yaitu untuk mengikuti kegiatan SKB ya, SKB CPNS 2 orang. Ini juga penting kan, ini masalah ma'isyah ini, masalah kehidupan. Oleh sebab itu tentu juga kami tidak bisa melarang gitu. Jadi mudah-mudahan yang 2 orang ini kita doakan semoga mereka lulus dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selama 4 hari ini kita bersama-sama dalam mengikuti kegiatan pendidikan kader ulama. Jadi tentu selama 4 hari ini tidak bisa menghasilkan ulama dalam arti definitif ya. Tidak cukup untuk mencetak seorang ulama itu dalam waktu hanya 4 hari. Tetapi kami yakin bahwa 4 hari ini mungkin bisa dianggap sebagai ya katakanlah brainstormingnya lah, sebagai ulama di masa depan. Bapak-bapak ini kan tidak nol di sini. Sebelumnya adalah telah menyelesaikan pendidikannya minimal S1 di jurusan ataupun prodi keagamaan. Di sini ini hanya menambah saja ataupun mungkin memperdalam saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendidikan kader ulama ini salah satu program strategis dari setiap MUI provinsi dan kabupaten se-Indonesia. Cuma pelaksanaannya berbeda-beda, bervariatif. Ada yang seperti kita ini 4 hari, ada juga yang sistem bulanan, ada itu bulanan. Kami sendiri adalah alumni pendidikan kader ulama DKI Jakarta. Jadi MUI DKI Jakarta yang mengadakan. Ketika kami sedang kuliah dan kebetulan ada kesempatan untuk ikut, kami ikut. Tapi lama, 2 tahun. Ya betul itu 2 tahun, tapi cuma 2 hari dalam seminggu masuk. Saya masih ingat betul itu Senin dan Selasa masuk, dari pagi sampai sore. Begitu seterusnya sampai 2 tahun. Dan akhirnya dapat sertifikat. Sertifikatnya tak bisa pula digadaikan. Jadi beda-beda. Kabupaten lain ada yang sistem bulanan, ada yang waktu yang lama bertahun, tapi kegiatannya sekali dalam seminggu atau 4 hari. Para ustaz dan ustazah yang saya hormati, kemudian tentu atas nama panitia dan pimpinan MUI Provinsi Riau menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Basnas Provinsi Riau yang telah memberikan supporting dana kepada kita semua, kepada MUI dan para ustaz, sehingga acara ini bisa terlaksana dan pada hari ini kita laksanakan penutupannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti PT-PT yang ada diterima itu dari Basnas Bapak Ibu sekalian.
Oleh sebab itu, sekali lagi atas nama kami semua menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tepuk tangan dulu untuk Basnas. Mudah-mudahan kerjasama berikutnya bisa kita ajak kembali. Kemudian para ustaz dan ustazah yang kami hormati, kita sudah menerima materi dari para pakarnya. Ya, terlihat dari CV beliau-beliau itu kita sudah sampaikan semuanya bahwasanya para narasumber itu adalah orang-orang otoritatif semua. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh ilmu dari mereka-mereka tersebut dan dapat didedikasikan di tengah-tengah masyarakat. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau mengambil diksi Gus Dur itu katanya kiai kampung itu adalah ujung tombaknya. Kita yang di kota ini kan sebenarnya tidak langsung menyentuh ke masyarakat bawah gitu. Kita tidak hidup bersama-sama grassroots. Yang hidup bersama-sama grassroots itu ya ustaz-ustazah inilah. Karena langsung bertemu dengan masyarakat, langsung melihat real, kondisi real di tengah-tengah masyarakat, paling tahu kondisi dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Itulah sebenarnya motivasi dilaksanakan kegiatan pendidikan kader ulama ini, agar masalah-masalah yang di desa itu bisa ditangani di bawah, tidak langsung ke MUI provinsi gitu. Karena MUI provinsi itu juga banyak menerima laporan-laporan dari masyarakat mengenai kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika ada ujung tombak di bawah, jadi kan masyarakat tidak langsung ke MUI, mungkin bisa diselesaikan di tingkat bawah dulu. Nah, ketika tidak selesai mungkin baru berjenjang gitu ya, MUI kecamatan, kabupaten, dan sampai provinsi. Termasuk juga misalnya aliran-aliran sesat itu bahkan sampai ke pusat duluan itu. Ini sekarang kan zaman disrupsi, tidak ada yang terbatas. Apa yang terjadi hari ini itu langsung bisa diketahui oleh semua orang secara real time. Jadi sebaiknya diabortus dulu di bawah itu sebelum berkembang sampai ke pusat seperti itu. Kemudian materi hari ini kita jadikan sebagai materi pemungkas gitu ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Ketua Basnas Bapak Dr. Yohanan, bahwasanya jiwa entrepreneur itu harus kita miliki. Walaupun kita ini seorang ustaz, walaupun kita ini seorang ASN, PNS, tetapi paradigma kita itu tak boleh sebenarnya sebagai paradigma pegawai, orang gajian. Ini Pak Hartono ini, beliau memang PNS, tapi paradigmanya itu bukan PNS menurut saya. Beliau ini bisnismen. Bapak Ibu mungkin tahu toko Zanapa yang di Padang tuh? Itu ada berapa toko itu beliau yang punya, ownernya beliau. Begitu juga dengan mungkin gerai-gerai yang lain itu beliau banyak punya, harian, barang-barang harian, mungkin bangunan juga. Dan kita memang harus belajar pada beliau ini. Dan ini asumsi saya ini ya. Mungkin dosen-dosen yang terkaya di Wissus Kadernya ini. Itu menurut saya. Maka kita harus belajar sama beliau. Karena Pak Hartono ini atasan saya dulu di Saintek. Saya dulu saya di Saintek. Beliau ini adalah rekan saya. Walaupun di MUI saya lebih tinggi dari beliau. Ya sekali lagi kita juga tidak boleh selalu di bawah, tangan di bawah. Kita harus berposisi tangan di atas. Jadi jiwa-jiwa entrepreneur itu kita harus tanamkan. Bagi saya mungkin bisa digali itu ya, tidak, jiwa entrepreneur itu tidak bawaan menurut saya, tapi bisa digali. Minat dan bakat entrepreneur itu bisa digali dengan cara selalu berdiskusi, mengambil pelajaran dari orang-orang sukses di bidang entrepreneur ini. Kalau diharapkan dosen itu berapa lah? Dosen itu kan kerjanya sedus, gajinya seset gitu. Dosen seperti itu. Jadi harus ditambah. Apalagi kita ustaz-ustaz ini. Marwah kita itu jangan tergadai hanya di amplop saja. Kita sesekali ngasih kan gitu. Atau kita setelah seramai kita tinggalkan amplop kita. Jadi kita lebih bermarwah. Amplopnya isinya di bawah.
Terakhir kami sampaikan kepada para peserta sekalian atas nama panitia dan MUI Provinsi Riau, mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para peserta. Mungkin dalam pelaksanaan terdapat kekurangan, dalam pelayanan mungkin juga kurang berkenan di hati. Sekali lagi atas nama panitia dan MUI Provinsi Riau, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Pada hari ini kita resmi menutup kegiatan pendidikan kader ulama ini. Setelah ini nanti selesaikan administrasi kepada panitia yang ada di luar, dan kami mengucapkan selamat kembali ke daerah masing-masing dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang telah terpisah selama 4 hari ini. Saya berpantun belah tak enak kan? Karena pembicara sebelumnya berpantun, saya tak mau ketinggalan juga. Ke pasar buah beli kuini, tidak lupa membeli kolang kaling. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga ustaz-ustazah menjadi suluh di tempat masing-masing. Ujian semester nilainya 100, dapat hadiah wisata ke Bali. Agar silaturahim tidak terputus, semoga Basnas berkenan kerjasama kembali. Dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pendidikan kader ulama Provinsi Riau bekerjasama dengan Basnas Provinsi Riau resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya acara kita pada pendidikan kader ulama pada hari ini, maka berakhirlah kegiatan ini. Kami dan seluruh panitia mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Kata pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada luka yang tak koyak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada toyol yang tak botak. Mungkin banyak kekurangan dari panitia dan saya khususnya yang membawa acara, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.